Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, siswa Madrasah Aliyah Negeri 4 Madiun. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pembelajaran online melalui e-learning. Kali ini yang akan kita bahas adalah close yang ketiga, contoh pembahasan soal untuk sudut antara dua garis yang berpotongan dan sudut antara dua garis yang bersilang. Anak-anakku sekalian, pada kelas matematika wajib kali ini tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan sudut antara dua garis yang berpotongan dan sudut antara dua garis yang bersilang. Kita mulai. Contoh soal sudut antara dua garis yang berpotongan. Diketahui kubus PQRS TUVW mempunyai panjang rusuk 4 cm. Sebagaimana di dalam gambar ini, tentukan besar sudut antara A, ruas garis PW dan PR. B, ruas garis SQ dan QU. Kita dapat melakukan pembahasan yang pertama, yaitu besar sudut antara ruas garis PW dan ruas garis PR. Misalkan kita buat garis PW dan garis PR, maka sudut antara PW dan PR adalah sudut WPR. Dengan PW sama dengan PR, sama dengan 4/2 cm yang merupakan diagonal bidang. Ini dapat dicari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kemudian dibuat juga garis RW yang sama dengan PW dan PR, sehingga terbentuk bahwa segitiga WPR sama sisi yang mempunyai sudut sama besar. Dalam konsep segitiga sama sisi, ketiga sisinya mempunyai sudut yang sama besar. Dengan demikian, maka sudut WPR sama dengan 60 derajat. Di mana sudut WPR tersebut merupakan besar sudut antara ruas garis PW dan PR. Kemudian untuk B, sudut antara ruas garis SQ dan QU dapat kita buat garis SQ dan QU merupakan, di mana garis SQ itu merupakan di bidang diagonal bidang dan tegak lurus dengan QU. Sehingga sudut antara ruas garis SQ dan QU adalah sudut SQU yang nampak di sini merupakan sudut siku-siku. Dengan demikian, sudut SQU sama dengan 90 derajat yang merupakan besar sudut antara ruas garis SQ dan ruas garis QU. Contoh yang kedua, anak-anak sekalian, adalah contoh soal sudut antara dua garis yang bersilang. Perhatikan balok berikut. Misalkan kita miliki balok ABCD, EFGH, di mana panjang balok adalah 12 cm, lebar balok 6 cm, dan tinggi balok 4 cm. Ditanyakan, tentukan nilai sin antara garis AB dan garis FH. Yang B, jika alfa merupakan besar sudut antara garis FG dan CE, tentukan nilai cos alfa. Penyelesaiannya, yang pertama, sudut antara garis AB dan FH dapat kita buat garis FH. Nampak bahwa AB bersilang dengan FH, sehingga dapat ditunjukkan bahwa AB terletak pada bidang ABFE.
FH menembus bidang AB FE di titik F. Dapat kita ambil garis yang sejajar dengan AB dan memotong FH, misalnya garis EF. Maka sudut antara garis AB dan FH adalah sudut EFH dan terbentuk segitiga HEF siku-siku di titik E. Sehingga FH dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. FH sama dengan akar EF kuadrat plus FH kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 180. FH sama dengan 6 akar 5 cm. Dengan demikian, maka didapatkan pemahaman bahwa sinus sudut EFH sama dengan EH per FH. EH per FH. Kita masih ingat konsep perbandingan trigonometri bahwa sin suatu sudut merupakan perbandingan dari sisi di hadapan sudut per sisi miring. Sehingga sama dengan 6 per 6 akar 5 sama dengan 1 per akar 5 sama dengan, kalau dirasionalkan penyebutnya, sama dengan 1 per 5 akar 5 cm. Jadi nilai sin antara garis AB dan FH adalah 1 per 5 akar 5 cm. Selanjutnya, soal yang B, jika A merupakan besar sudut antara garis FG dan CE, tentukan nilai cos alfa. Penyelesaiannya pada gambar tersebut dibuat garis CE. Nampak bahwa garis FG dan CE bersilang, di mana FG terletak pada bidang BCGF dan CE menembus bidang BCGF. Sehingga dapat ditunjukkan sebagai berikut. Misalnya kita mengambil garis sejajar FG dan memotong CE, misalkan garis BC, maka sudut antara garis FG dan CE adalah sudut BCE. Kemudian kita buat garis BE yang merupakan diagonal bidang AB FE, sehingga terdapat segitiga CBE yang siku-siku di titik B. Maka dapat kita cari BE yang merupakan diagonal bidang ABFE sama dengan akar AB kuadrat plus AE kuadrat sama dengan akar 12 plus 12 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan akar 160. Sehingga BE panjangnya sama dengan 4 akar 10 cm. Kemudian kita cari CE. Dengan menggunakan rumus Pythagoras juga, bahwa karena siku-siku di titik B, maka panjang CE sama dengan akar BE kuadrat plus BC kuadrat. Sama dengan akar 4 akar 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 196. Sehingga CE sama dengan 14 cm. Dengan demikian, bahwa nilai cos alfa yang merupakan besar sudut antara FG dengan CE yang merupakan sudut antara CE dengan CB, diperoleh bahwa cos alfa sama dengan BC
per CE. Dalam konsep trigonometri juga perbandingan cos alfa suatu sudut sama dengan sisi yang lain per sisi miring. Sehingga diperoleh 6 per 14 sama dengan 3/7 cm. Inilah anak-anak sekalian contoh pembahasan untuk close yang ketiga. Dan saya harapkan anak-anak sekalian selalu mencari referensi untuk menambah wawasan dengan berbagai macam pola dan soal yang berbeda-beda. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.